Tapi rootnya itu kan tetap financial planning ya, bagaimana merencanakan keuangan ya. Oh iya dong, kalau kita tidak punya likuiditas, mana berani mulai bisnis? Likuiditas personal dulu kok. Kalau kita sudah terbangun habit, sisihkan untuk likuiditas investasi atau saving. Pasti saving kita lebih gede dari cicilan. Kalau dapat duit, pertamanya kita bayar cicilan, sisanya kita saving. Udah pasti cicilan kita lebih banyak dari saving. Sampai level itu aja, orang kekayaannya udah beda tuh. Lu nabung jadi? Nabung lah. Orang kalau merintis bukan invest, nabung lo ya? Nabung dulu. Itu tahun pertama? Tahun pertama. Menurutku investasi itu adalah hal yang gampang kalau udah ada likuiditasnya. Oke. Yang susah kan ngumpulin likuiditasnya. Sekarang kalau orang itu tiba-tiba perlu kemauan ya, perlu kesadaran. Kesadaran. Iya, kesadaran. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ya, banyak orang ingin membuat bisnis ya, karena bisnis salah satu cara untuk sukses dalam hal ini menjadi kaya, menjadi banyak duit atau apapun. Tetapi banyak juga ya yang ternyata tidak punya fundamental yang kuat, terutama dalam keuangan. Mana mungkin bisa sukses, mana mungkin bisa sukses membesar, scale up kalau kita tidak paham literasi keuangan. Jadi hari ini tamu saya adalah seorang anak muda yang dia juga adalah sekolahnya bisnis dan banyak sekali mengajarkan tentang masalah-masalah keuangan ya, mengatur keuangan ya. Tio Derek sudah hadir di studio. Aduh, makasih dong. Aku yang thank you dong kok. Boleh panggil kok, nggak apa-apa sekali-sekali. Biasa nontonnya kan di TV aja. Bener nggak aku bilang ya? Jadi lu kan sekarang buat bisnisnya? Yuk. Bisnisnya apa? Dari 2016 bikin pameran. Ya, okay. Offline-nya. Terus sekarang ada creative agency online-nya. Terus kita ada corporate event juga. Ya. Terus 3 tahun terakhir puji Tuhan aku ngonten juga dapat momentum. Jadi sekarang jahit jadi ekosistem. Jadi ekosistem. Iya. Gila lu ya. Berkat Tuhan kok. Lu amatan Prasmul. Jurusan bisnis. Iya. Bisnis itu kan macam-macam. Ada marketing, ada manajemen, ada finansial. Lu kayaknya lebih pemainnya di finansial. Sebenarnya kalau kuliah itu ini konteks dong. Mungkin kalau yang follow aku udah tahu kok. Jadi kalau aku kan menengah bawah, orang tua divorce. Jadi Prasmul itu tuh gambling mama terakhir tuh. Pakai tabungan dia 21 juta, tabungan dia uang pangkal 20, gelombang 1 dapet, aku masuk. Nah, aku masuk Prasmul bukan karena tahu Prasmul sekolah bisnis. Tapi karena satu-satunya di waktu edu fair sekolah ada booth, terus dia bilang kuliah di sini tidak ada skripsi. Nah di otak aku nggak ada skripsi sama dengan punya waktu cari uang. Masuklah Prasmul. Belum tahu itu kuliah bagus dulu di ujung BSD. Jadi otak lu tuh dagang aja dari dulu. Cari duit aja. Jadi gak salah. Iya, jadi gambling udah uang pangkal ini. Terus mama bilang semesteran bagi 2 ya, kita coba fight aja. Berani nggak? Ya udah gas aja. Jadi kalau ditanya kuliah majornya apa, 80% cari uang, 20% kuliah. Dan diberkati ya bisa lulus lah gitu. Lulus ya. Berapa tahun lulus ya? 4. Lumayan juga, lumayan normal juga lo ya. Ya, capek. Jadi waktu kuliah itu lo apa ngebiayain biaya kuliah? Dagang semua. Kan dulu anak Mangga Besar. Mangga Besar tuh dekat Lokasari, Roximas, ITC Mangga 2. Jual handphone dong ya? Iya, temper glass, casing handphone, baju. Nah, anak Prasmul kan menengah ke atas. Iya dong. Compare-nya tuh iBox, Digimap. Terus? Jadi kita bawa barang harga Lokasari. Iya. Mereka masuk market price-nya market price iBox. Nah, kita dapat margin lumayan oke lah. Jadi bisa kuliah. Lo jadi apa? Mangsa lo itu kawan kuliah ya? Punya temen orang kaya. Gak malu, Tio? Ya harus survive ya, malu apaan, gengsi ntar dulu dah. Yang penting hidup dulu aja kok. Wow, luar biasa. Mau nggak mau. Sempet ada yang ngejek lu nggak? Iya, dipanggil toser bala gitu-gitu, udah biasa. Tapi kan biasanya orang tuh cindo tuh kaya gitu. Iya, tapi di situ aku tidak pernah mengaku aku susah. Iya, karena ibaratnya kalau kita dagang perbedaannya aja biasa aku ke sana naik shuttle.
Kalau dagangnya lagi bagus, aku kesana naik taksi. Cie. Taksi tuh tricky. Jadi temanku sampai ada yang pernah bilang, lu nih sebenarnya nggak mampu beli mobil, atau lu anak orang kaya banget yang naik taksi terus. Biasa kalau orang udah jawab gitu, gue senyum aja, gue bilang kayak pikir sendiri. Gue dulu pernah naik taksi gitu juga. Iya kan? Gue ngajar sekolah mahal banget. Iya. Gue naik motor, tapi nanti udah mau nyampe gue ganti taksi gitu. Biar biaya taksinya agak murah dikit. Lu gitu gak? Iya, jadi aduh dulu aja waktu pertama kali nih neighborhood mama gitu ya, bayar mobil buat antar ke sana tes. Itu tuh Espas tua. Mobil Espas tua yang kayak udah kacau banget. Jadi dari kampus itu parkirnya agak jauh, aku jalan kaki lah. Karena aku bukan yang nggak mau terima kenyataan, cuman takut ini kan kampus bisnis. Takutnya orang kalau lihat aku susah, ntar kita networking susah. Setelah mereka tahu apa? Mereka taunya belakangan ini semenjak aku bikin konten. Respon mereka apa? Kaget. Kurang ajar tuh kita dibohongin. Atau mereka malah bangga melihat seorang Ada yang DM bangga sih. Kayak dulu mereka tuh gak kira kenapa aku kerjaannya jualan mulu. Jadi dulu aku dikira gila duit. Dulu mereka kira kenapa sih lu belajar malah lu gila duit gitu. Apa-apa dijual. Kan kita gak mungkin bilang buat hidup. Sekarang mereka ngerti ya, puji Tuhan dah. Keren. Mama masih ada? Ada, udah aman sekarang. Puji Tuhan. Dia, ya proud lah ya, mungkin proud. Time to give it back lah. Iya, dia sekarang udah di Bali. Ya kita afford dia untuk pilates, makan healthy, punya komunitas. Ya, dulu gitu. susah. Narik nafas ya. Gitu. Iya. Makan udah syukur. Iya, dulu apa ya, harus beasiswa dan surat keterangan tidak mampu dari gereja untuk sekolah juga. Jadi kalau nggak bisa. Termasuk di Prasmul. Di Prasmul nggak pakai itu. Justru dulu kan sekolah mahal. Aku dari sekolah yang tidak murah. Aku dari dulu sudah di sekolah mahal. Dari? Jadi mama tuh waktu itu SD, aku tuh di Pinangsia, namanya TKSD Gloria, ini bisa dicek. Tahu. Ada gerejanya. Waktu aku kelas 2 SD dia tutup. Kenapa? Muridnya cuma 7. Aku ranking 1 terus. Kepala sekolah bilang, "Mama, pindahin, jangan di sini sayang." Akhirnya mama naik bajai lah mau ke sekolah ke Tapang. Di dropnya salah, di dropnya di pembangunan SMPK 2, SDK 2, SMPK 2. Masuk, wah ternyata salah sekolah nih. Semua bilang, tapi ini sekolah, zaman dulu orang sebutnya KPS bukan penabur. Jadi dia bilang, wah ini tapi sekolah bagus gimana? Iya, akhirnya ngobrol sama kepala sekolahnya namanya Bu Lukman, aku masih ingat. Beliau ngomong sama mama, akhirnya beliau juga nggak tega, ternyata ada anak begini dan punya potensi. Ya udah tes 2 pelajaran deh. Kalau nggak salah itu dulu matematika sama bahasa Indonesia. Kalau nyentuh 9 dan 8, kita fight ke yayasan. Pas tuh 91 sama 80. Nilainya fight ke yayasan, jadi kita bayar cuman sekitar 10% plus surat keterangan tidak mampu dari gereja. Makanya dari SD sampai SMA dipenabur terus. Wow. Gitu. Kalau keren itu. Keren kok. Dulu aku juga gak tahu, aku beda sama mereka kan. Masih kecil mana bisa sadar kita miskin sih. Iya. Gak bisa. Jadi udah tengah jalan, SMP, SMA baru agak beda ya. Ternyata ya anak udah mulai ada yang diantar pakai supir, pakai mobil, kita angkot, apa. Ya udah baru begitulah ya perjuangan. Lo gak minder? Ya mau apa lagi ya. Minder mah pasti ada lah. Tapi dulu aku lebih minder bukan masalah uang. Ketika orang ceritain tentang papa itu aku biasa lebih minder. Karena ketika mereka ngomongin papa aku kan diem. Gak bisa ngomong pergi. Ya divorce lah mereka. Divorce lah. Iya. Tapi kita hidupnya benar-benar separate lah. Jadi no contact. Ada terakhir mah ada. Aku bahkan kasih angpau juga buat ama. Ya didikan mama lah. Cuman ya udahlah nggak ada yang salah ya namanya. Keren. Mereka nikah muda aja gitu. Ya udahlah gitu. Lo anak tunggal? Tunggal. Makanya. That's life ya, that's life. Iya. Itu yang saya pikir membuat Theo sekarang lebih strong ya. Iya. Dan lebih punya hati mestinya ya. Iya, empati kali ya. Karena pernah susah. Jadi bisnis lu pertama apa? Bikin pameran. Iya. Langsung itu. Nyontek. Jadi Prastia Mulia itu punya yang namanya pop-up market kok, kalau pernah dengar. Iya, pernah dengar. Pop-up market itu tempat branding bisnis projectnya Prastia Mulia. Aku datang, aku lihat, rame nih. Gitu kan, boothnya banyak segala macam, sewa booth berapa segala macam. Kenapa nggak bikin ini aja? Aku pikir, kemudian ajak ngobrol ketua pop-up market. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, dia bilang pop-up rugi. Hah, kok rugi? Gimana caranya? Boothnya mau 100 booth. Kok bisa rugi?
ngobrol-ngobrol lagi, kulik-kulik, ternyata itu kan buat branding Prasmul. Jadi dia bayar dekorasi, produksinya semua pakai vendor terbaik. Nah, aku pikir, ya udah kalau gitu mungkin aku masih bisa cari tengahnya di mana ini tetap brandingnya bagus tapi kita punya profit margin. Coba bikinlah. Singkat cerita di Green Indonesia. Bikin sendiri. Namanya Kota Tua Market nih, di Google ada rekam jejaknya nih. 111 tenan. Itu, nah ini kenapa aku bikin? Karena gini, semester 8 Prasmul kalau mau lulus itu harus bikin bisnis project kok. Dia harus sampai jualan. Nah kalau mereka jualannya langsung buka store di mall atau di tempat makan kan minimal payment 6 bulan atau setahun mereka harus bayar di muka. Aku bikin ini kan cuma 4 hari. Tapi 4 hari ini udah bisa jadi bahan penilaian bisnis project mereka supaya lulus. Udah kita tembakin mailing list segala macam. Angkatan aku yang mau ikut diskon khusus. Bawa temen diskon lagi. Udah tuh dari 111 tenan 60 lebih itu angkatanku semua. Jadi buat bahan penilaian mereka. Gitu. Oke. Untuk penilaian lo juga dong ya? Nah enggak, penilaian aku bisnisnya yang lain justru. Gara-gara udah tahu nih aku bisnis projectnya jualan seafood goreng di Untar. Ngerasain dong bayar sewa 6 bulan. Gak bisa nih. Susah, berat. Bikinlah sekalian. Untung? Gitu. Yang ininya rugi, yang ininya untung. Yang di pameran yang di GI waktu itu omset 600-an bersih, profit margin kayak 250-an lah. Wih, belagu banget lu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Iya. Itulah apa? Belum lulus kan itu? Semester 8 lah hitungannya. Semester 8. Iya. Habis itu nerusin? Ya terus, namanya orang susah udah dikasih jalan. Mana mikir lagi kok. Itu dulu kita hajar. Depan mata. Oke. Tahun-tahun ini berapa pameran? Nah, ini kan sampai 2020 pandemi. Ya. Pandemi tuh mati total. Ya. Habis dong semua uang DP kita di mall. Ini udah siapa mau selamatin siapa itu. Cash flow berantakan. Ya. Dari 2020 sempet pivot dulu. Pivot jadi apa? Bikin Coffee Meets Stocks namanya. Itu dulu pas lagi pandemi kan literasi keuangan naik sekali. Ya. Kita bikin inilah anak-anak kumpul di coffee shop ber-15, ber-20. Sama-sama belajar fundamental perusahaan untuk invest saham jangka panjang. Namanya Coffee Meets Stocks. Satu orang kita tembak 1 sampai 1,5 juta lah. Ya ngajar? Aku sama partnerku. Karena kita memang invest juga dengan cara fundamental. Dulu tuh 2019 jalan bareng dong pameran sama ini. 2020 pameran mati total. Iya, yang ini mau gak mau kita harus jadikan main income dong. Kita hajar shift online. Baru tahu tuh aplikasi Zoom segala macem. Baru tahu jualan kelas. Zoom baru dong ya Zoom. Iya ya. Kelas pertama online ini kalau gak salah April atau Mei 2020 kok. Nah itu baru tahu, wah gila, momentumnya gila banget. Nah dihajar dulu di situ. Pada saat itu orang banyak sekolah karena nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak kan? bisa. Oke, Zoom merebak di situ. Iya, itu pernah kita kelas 1 hari omset 700, bersih itu 699 850 juta. Iya, 150 ribunya itu kita buka Tokopedia, ketik sewa Zoom 1000 orang. Ya daftar. Iya, lu gila lu. Iya, itu makanya aku bilang bisnis banyak diberkain Tuhan aja kali ya. Map bisnis. Buntu mau nggak mau apa yang di depan mata gaspol dulu. Tapi kan kelas itu momentum base kok, bukan sustainable. Yes. Makanya singkat cerita setahun dari situ digital naik kan, bikinlah creative agency. Singkat cerita lagi tahun berikutnya lagi endemi, pameran hidupin lagi. Gitu. Singkat cerita ngonten dapat momentum lagi. Ya udah sekarang kita putar-putar dah di sini. Gitu. Tapi rootnya tuh kan tetap financial planning ya, bagaimana merencanakan keuangan ya. Oh iya dong, kalau kita tidak punya likuiditas, mana berani mulai bisnis. Likuiditas personal dulu kok. Apa tuh likuiditas personal? Likuiditas personal tuh simpelnya gini, kalau kita mau bertambah kaya, itu kan bukan investasi apa dulu. Yang pertama adalah kita dapetin penghasilan per bulan berapa dulu. Dapat nih, ya. Kan kita naikin kapasitas diri, otomatis income kita meningkat. Either side hustle, promosi segala macam ya, entrepreneurship. Dapat duit. Yang berikutnya kita omongin kan, what's next itu kebiasaan. Dapat duit, kebiasaan pertama apa? Kalau kita sudah terbangun habit, sisihkan untuk likuiditas investasi atau saving. Pasti saving kita lebih gede dari cicilan. Kalau dapat duit, pertamanya kita bayar cicilan, sisanya kita saving. Udah pasti cicilan kita lebih banyak dari saving. Sampai level itu aja, orang kekayaannya udah beda tuh. Ya kan? Cuman beda habit itu aja tuh. Tapi itu kan tiap bulan. Oke. Tambah THR, tambah bonus, berarti setahun 14 kali kita kayak gitu.
5 tahun kita 70 kali kayak gitu. Kalau satu kali kayak gitu 10 juta, 70 kali 10 tuh selisih kekayaannya 700 juta. Ini yang orang harus tahu nih. Karena cari uang banyak sama bisa kelola uang banyak dua hal yang beda. Dua hal yang beda. Harus bisa dua-duanya. Nah, maksudku adalah tadi ketika kita bisa kelola, bangun pondasi finansial, kita punya uang nganggur. Uang nganggur dan uang dingin ini kan ready untuk invest. Uang dingin. Baru mau invest bisnis, mau invest pasar modal, mau invest apapun terserah. Nah, itu prinsip yang ku pegang. Jadi begitu bisnisku pameran tutup semua, aku masih megangin uang nganggur. Makanya mentalnya. Uang nganggur yang lu pupuk ya kemarin. Iya, sisihkan. Iya. Bulan per bulan. Bulan per bulan, tahun Jadi per tahun. Theo, lo tuh kalau dapat duit lo nggak habisin semua ya? Tahun pertama nih ya, dapat dividen dari pameran 200 juta nih. Ya. Per puluhan 10%, 20 tuh. Ya. Sisa 180 ya. 180. Kasih mama 5 juta tuh. Oke. 175. 3 juta beli Adidas NMD. Aku masih inget tuh. 172 buka deposito dulu, masih pakai biliet fisik ke bank. Karena aku tahu bahwa suatu hari game changer aku dari uang yang aku sisihkan ini. Di bank. Di bank. Lu nabung jadi? Nabung lah. Orang kalau merintis bukan invest, nabung lo ya? Nabung dulu. Itu tahun pertama? Tahun pertama. Menurutku investasi itu adalah hal yang gampang kalau udah ada likuiditasnya. Oke. Yang susah kan ngumpulin likuiditasnya. Sekarang kalau orang itu tiba-tiba perlu kemauan ya, perlu kesadaran. Kesadaran. Iya, kesadaran. Nggak sadar mah sama aja. Ya. Tahun kedua? Tahun kedua begitu terus, tapi lama-lama kan kita udah mulai ada uang, misalnya udah 300 juta nih. Kita udah mulai bisa potong. Oh, 100-nya mau coba deh yang namanya saham apa sih? Oke. Oh, ini dulu ada investasi apa lagi? Aku bahkan nih dulu pernah. Kan Koko tahu bisnis MLM. Ya. MLM itu kan leader-leadernya butuh prospek orang. Dulu aku tuh sempet masukin lah dari China replika lah. Jam-jam bermerek untuk mereka pakai prospek. Oke. Iya dong. Oke. Dulu sorry nih kalau itu nama PD. Iya, misalnya lah dulu ada Rolex. jam Panerai dulu deh. Oh, Panerai. Dulu mereka iya. pakai Panerai dulu nih. Mau prospek orang nih kan leader. Leader. Panerai dulu bisa berapa sih? 60 70. Iya. Aku dapat modal 6 juta, jual ke mereka bisa 12 13. Nah, itu kan salah satu investment uang nganggur, kita beliin jamnya. Oke. Jamnya kita pegang, kita supply leader-leadernya. Laku. Pada saat MLM-nya jalan, ya kita ikut jalan. Tapi aku ikut kagak. Cuman aku supplyin aja. Nyari. Nah, yang kayak gitu-gitu kan peluang yang butuh likuiditas. Nah, maka aku terbiasa membuat diriku tuh selalu ada likuiditas untuk nyambut peluang. Gitu. Cash is a king. Iya, menurutku. Berapa tahun lu begitu? Dari awal. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Puji Tuhan sekarang income meningkat nih. Saving rasio aku aja minimal pasti 80%. 80%? Iya, kalau income lagi bagus banget. Iya. 95%. Karena income-nya bagus ya, bukan karena aku irit nih. Karena spending lu tahan ya, nggak naik ya? Nggak naik. Kan kalau income-nya oke, iya. Kita 5-10% aja kan udah ikut naik juga. Makan udah nggak mikir, iya. Oke. Tapi duit itu kita tembak ke investment jadi duit lagi, jadi kan duit kita nggak pusing. Compound gitu dia. Iya, jadi aktif income-nya naik terus. Pasif income. Kalau kita beda antara saving sama investasi kan beda ya. Kalau saving itu kan biasanya fixed income. Iya. Ya kan, taruh tabungan, taruh deposito. Kalau investasi kan bisa saham, bisa macam-macam lah. Mau ikan cupang juga investasi. Iya, investasi gitu. Jadi lo berapa persen tabungan, berapa persen investasi? Oke, kalau kayak sekarang aku selalu investasi itu 50-60%. Aku selalu sisain liquid 30-40%. Oke. Tapi kan karena aku orangnya tiap bulan bisa savingnya segitu gede, sebenarnya kita mau tembak kemana aja jadi. Aku di level yang sekarang nggak pusing. Ada peluang ini, tembak. Peluang ini, tembak. Yang penting jangan pernah all in di satu instrumen. Don't put all your egg into one basket. Iya, contoh aja kok. Kita ngomong 2019. Orang misalnya udah 20 tahun di saham, kan dia pasti percaya diri banget dong. Iya. Dia pasti taruh liquid dia bisa 97% di saham kan. Iya. 2020 nih, crash, dar. Orang paling susah dia. Sama anak kecil baru di top upin papanya 1 juta aja tuh. Kalau itu anak kecil asal belinya di Maret April 2020, lebih gede untungnya daripada orang itu. Kenapa? Karena investasi itu siklusal, momentum. The way beat itu cuma dengan likuiditas. Jadi ketika kita berani all in di satu instrumen, kita harus tahu banget dia punya risiko ya. Cycle iya. Kalau enggak, gila kekayaan kita nyangkut di situ. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Knowing that, lu spread. Macam-macam udah. Macam-macam. Properti juga.
Nah itu enggak, karena menurutku tahun-tahun ini udah bukan sweet eranya. Iya, tapi kalau kita ngomong 2011, hajar properti all in kali aku. Itu zaman dimana beli ruko di Gading Serpong sama BSD 2 bulan harga kali 2 tuh. Sekarang kan beda cerita. Yield sewanya turun. Propertimu harganya mahal juga, yang bisa beli siapa sekarang? Yeah. Orang ngerem semua. Mas main? Mas. Tapi emas pun aku beli kayak sekian kilo gitu ya. Aku ada lagi bareng teman, dia pecah lagi jadi kecil-kecil dijualin. Gitu. Jadi investasi jadi duit juga lagi. Iya, jadi dia jual. Jadi aku misalnya, udah gue cipin sekilo emas. Pecah dong kecil-kecil. Dia jualin tuh selama setahun ini tuh. Jadi harga emasnya naik, dapat margin juga, kita sharing profit per bulan sekian persen gitu. Jadi another cash flow. Mobil bekas. Temen ada yang punya showroom tutup tapi masih punya komunitasnya kuat, ya kita invest aja. Ayo beli 1 mobil jalan. Udah coba 2 mobil, coba 3 mobil, coba 4 mobil. Bagi hasil gitu. Mobil apa? Klasik? Enggak, mobil-mobil fast moving aja. CR-V lama, Innova. Ada marketnya? Oh ada, justru itu yang masih ada marketnya. Cuman sekarang masih agak ngerem ya. Karena harga second kan sekarang anjlok. Waduh. Setelah Mobchin masuk. Iya. Gitu. Perak main? Apa? Perak main? Belum. Tapi dari kemarin tuh udah denger semua orang omongin, tapi belum nyemplung. After gold katanya perak. Iya, karena udah terlalu tinggi kan harga main gold. Dong. Iya itu iya. Crypto? Swing trade. Crypto aku tidak bisa bilang invest, aku bilang swing trade. Karena buatku apa tuh? Swing trade tuh lebih kayak beli, jual dalam seminggu, sebulan, 2 bulan gitu. Enggak pegang lama? Enggak. Tapi kan ini personal opinionku ya, disclaimer nih, ini opiniku. Opiniku yang awam kripto lah. Buatku cycle 4 tahun sekali terlalu risky. Kecuali kapitalku banyak sekali. Iya. Jadi lebih cepat lagi harus muternya. Iya, aku bukan orang yang rela melihat asetku turun 50% dalam waktu 3 tahun. Mendingan aku puterin tempat lain. Gitu. Itu kalau aku tapi. Gitu. Kalau orang kapital banyak banget kan terserah. Dari mana lu dapat apa ya ini financial apa ya? Framework yang kayak gini tuh. Sekolah lu kan cuma S1 ya. Walaupun oke gitu. Itu pun bisnis, bukan sekolah tentang investasi juga. Karena dipaksa praktek terus kali di lapangan ya. Praktek terus kali ya. Street smart. Iya, street smart. Ya street smart. Sekarang makanya kalau kita ngomongin bisnis misalnya, orang misalnya ngomonginnya omset, kantor bagus, karyawan banyak. Kalau kita yang udah di jalanan ngomonginnya apa sih? Cash flow, piutang, cost efisien, bottom line. That's it. Kita ngomong bisnis survival. Kita nggak ngomong adu-aduan omset. Kalau orang mungkin sekarang di sosial media bisa, wah omset berapa? Kalau kita orang lama di lapangan, kita cuma lihat industrinya apa. Beda-beda. Jual kabel sama jual mic beda marginnya. Sama jual apa? Mungkin susu gym beda marginnya. Itu kan gitu. Jadi beda aja lah. Kalau street mart mungkin kita melihat kacamatanya lebih realistis aja kali. Lu punya guru nggak yang lu tiru atau lu belajar gitu? Nggak ada kok. Itu mungkin karena aku terbiasa mengabsorb semua hal yang orang masukin. Jadi aku tuh orangnya tidak pernah say no ke POV orang. Kita masukin filter belajar. Mungkin gitu kali. Ada dong artinya yang POV siapa gitu yang paling semua. lu dapat insight gitu. Semua. Kemarin ketemu Om Ded ngobrol pulang jadi bahan belajar. Ini mungkin nanti kalau kita ngobrol habis ini 15 menit pulang jadi bahan belajar. Begitu aja, tidak ada satu figur yang bisa aku tanya terus-menerus begitu. Kagak ada. Baca buku? Enggak hobi. Enggak hobi. Iya. Nonton konten? Nonton konten jarang. Nah, tapi buku juga itu berkat Tuhan tuh kok. Aku orang yang jarang baca buku, tapi kemarin puji Tuhan bukunya mega bestseller. 3 bulan. Lo bikin buku ya? Iya. From Zero to Survive. From Zero to Survive. Iya. Udah laku berapa? Kayaknya sekarang hampir 30 ribuan ya. Wih. Iya. Gak gampang loh itu. Iya, karena balik lagi kenapa aku bilang berkat Tuhan. Karena tahun ini tema orang survival. Kalau itu launchingnya 3 tahun yang lalu mah gak begini. Makanya aku selalu bilang hal-hal kayak gitu di luar faktorku. Lu dapat dari mana ya insting-insting kayak gitu ya? Kagak ngerti. Gak ngerti kok.
Aku tuh tidak bisa menteorikan sesuatu, tapi kalau aku udah lakuin ternyata suka sering ada teorinya. Aku tipikal yang kayak gitu. Jalan aja ya. Iya. Apakah Theo seorang yang sangat open mind gitu ya? Mungkin kali ya. Aku selalu ngerasa semakin aku belajar banyak, aku ternyata semakin bodoh sih. Jadi kayak selalu ada dunia besar di luar duniaku. Kayak misalnya kita mikirin bisnis nih, kita cuma mikirin wah udah omset segini seneng ya. Ada dunia lain setelah itu. Kita akan ngomongin apa? Lu exit-nya mau kemana bro? Yes. IPO, merger and acquisition. Cara lu main abis ini kemana? Itu udah dunia yang beda lagi. Kita mau bilang pinter bisnis, belum tentu pinter negotiating exit. Mau segi apanya? Valuasinya harus ngerti, legalnya harus ngerti, perpajakannya harus ngerti, pembukuannya harus ngerti. Itu kan sebuah liga yang beda lagi. Nanti kita mungkin masuk di liga itu. Liganya kan bisa berubah lagi. Next orang ngapain sih level paling atas bikin perusahaan jual? Itu kan kita nggak bisa pakai bikin pameran jual booth sama bikin company jual company kan? Another thing. Punya berapa perusahaan sekarang? 3-4 lah. 3-4. 4. Mau dibawa kemana? IPO? Nah mari kita lihat pelan-pelan. Belum nentuin sampai sekarang? Belum. Karena buat aku butuh penuntun kalau hal itu. Ya, nggak berani ini cuman kayak mau IPO sekarang, hajar terus. Karena aku juga di dunia market. Aku tahu how the stocks works. Belum likuiditasnya, belum laporan keuangannya, belum media plan-nya, PR-nya. Kan nggak harus IPO juga kan? Nggak harus. Exit nggak harus IPO juga. Nggak harus. Tapi kan untuk orang bisa acquire kita kan kita butuh certain connection. Ya. Yang referralin, rekomendasiin, yang mungkin bisa kita mainin bareng. Yang jelas itu kan bukan liga aku. Tapi aku sekarang pelan-pelan menuju ke sana. Iya. Jadi enjoy aja step by stepnya. Jadi kalau ngeliat gini kan penguasaan terhadap pemahaman tentang finansial itu menjadi sesuatu nomor satu lah. Ya. Lo ngasih nasihat, banyak sekali itu murid-murid gua atau pengusaha gitu, nggak ngerti mana kapek, mana opek, mana privé. Mungkin sebelum ke sana, aku pengen share dulu. Ini tapi disclaimer pelajaranku pribadi ya kok. Dulu aku selalu berpikir kalau kita bikin bisnis kan ini anak kita. Bisnis ini bayi kita Ini harus kita jaga, kita kasih makan terus segala macam gitu. Iya. Sampai suatu hari aku ketemu seorang pengusaha, aku nggak bisa sebut namanya, kerjaan dia tuh dia udah total jual hampir 14 company. Gede-gede semua. Dia bilang, "Teo, om kasih tahu sama lu. Ya. Bisnis tuh bukan anak lu. Bisnis itu sebuah mesin untuk kasih makan anak lu beneran. Beda loh ini. Totally different loh. Bukan lu kasih makan anak lu loh. Ini mesin buat kasih anak lu makan beneran." Tadi. Keren ngomong gitu. Bentar om, kita cerna dulu ya. Oke, dia bilang lagi, "Teo, siapa pengusaha yang nggak bisa bangkrut?" Gak ada. Siapa? Nggak ada. Tapi orang yang punya cash flow tebel, dia selalu bisa bikin usaha baru. Maksudnya apa? Jangan sampai kita all in di satu company, semua aset kita di sini, kita tidak punya kekayaan personal. Ini kena regulasi, kena COVID, kena apapun, tutup. Habis. Kita gembel lagi. Lu ngapain capek-capek? 4 tahun deger, gembel lagi. Lu harus tahu titik tengahnya antara kekayaan di sini dan kekayaan personal. Kenapa? Lu semakin bisnis lu jadi, otak lu tuh berkembang. Network lu tuh berkembang. Cara lu manage company berkembang. Tapi cash flow lu gak boleh gak berkembang. Karena dengan itu semua berkembang, ini tutup, lu tinggal bikin bisnis baru, selesai. Tapi kalau itu anak lu kasih makan terus gede, ibaratnya kalau ngomong kasar dia nikah tinggalin lu keluar rumah, lu gembel. Pulang dari situ mikir kok, iya juga ya. Berarti kan kita harus benar-benar strict nih. Bagaimana ini company mensupport kekayaan pribadi kita, bagaimana kekayaan pribadi kita lama-lama bisa mensupport sustainable company, harus balance. Gitu. Jadi framework itu dulu yang aku tanamkan. Jadi lu paham bener ya memisahkan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi? Iya. Nah, orang mungkin bilang, kalau lu suka sama company lu, ini mimpi lu all in dong di sini. Ya bener, gue seneng kalau gue investor lu. Kalau hidup lu cuma di sini doang, gue happy lah. Gue taruh duit lu mati-matian di sini. Gue invest berapa banyak yang kayak lu? Banyak. Lu tutup gue nggak mati. Ini tutup lu mati. Ini kan kita ngomong realitanya aja nih kok. Kalau dari segi investor makin dia mati-matian di sini kan kita makin mau invest dong.
Iya loh. Fokusnya nggak pecah. Iya. Tapi buat si investor ini kan cuma salah satu portfolio. Kalau mau ngomong real-realannya gitu. Ya maka kan kita harus dapat 2 POV-nya nih. Sebagai founder pun kita harus ngerti dong. Kalau kita gantungin semua ke investornya juga kasihan investornya kan. Kita bebanin sama seluruh hidup kita. Bisnis ya bisnis. Selama lu bisa jalan, gue bisa jalan, kita ketemu, saling menguntungkan ya jalan. Maka kita harus cari titik tengah di mana ini bisnis. Sekarang mau kita cash outnya bagaimana? Gaji dividen, kayak aku dulu mupuk. Ya udah start dari situ dulu. Kita bisa bagi gaji dan dividen secara sehat ketika kita tahu betul OPEX kita sehatnya semana, proyeksi ekspansi setahun ke depan semana, kita bisa ukur buffernya. Tapi kalau kita punya ambisi tapi nggak realistis, kita bisa mikir gini, oh enggak dong, kita harus jadi Jeff Bezos, 10 tahun perusahaannya rugi nggak apa-apa. Bos, dia 10 tahun rugi aja pulang rumahnya masih bagus. Kita 10 tahun rugi taruhannya ngutang. Nggak bisa disamain. Itu kita harus ngerti dulu. Maka aku pun begitu, mikir, company mau berkembang? Mau, tapi kan aku juga mau berkembang ya. Kita cari tengah, return earnings yang sehat berapa, ekspansi yang sehat berapa. Sekarang gini, apakah punya satu restoran rame banget, punya 10 artinya omsetnya kali 10? Enggak. Punya satu lu bisa kaya, bisa-bisa bikin 10 bangkrut. Kan itu yang orang harus paham. Kita bisa aja buka satu hoki loh, lokasinya bagus. Buka 2, buka 3 belum tentu kita jago loh, bisa aja hoki loh ini loh. Itu yang banyak orang nggak tahu ya. Itu. Karena banyak sekali bisnis itu berhasilnya kebetulan. Iya. Good timing. Sorry to say itu udah. Good location. Iya. Udah hoki dah, udah nggak bisa ngomong karena terlalu banyak faktor X yang ya kita buka di sebuah tempat itu aja. Kalau tiba-tiba kita punya kompetitor kena masalah aja kan omset kita nambah. Emang kita yang atur kan enggak. Biarpun mungkin kalau ada yang main kotor ada yang ngatur, tapi kan logikanya kalau kita hidup bener itu terjadi aja omset kita nambah. Itu kan di luar kontrol kita. Never know. Jadi ya tahu tengahnya, tahu realnya, bisa ngitung. Itu menurutku. Lagi-lagi harus bisa ngitung. Bisa ngitung. Dengerin ya. Jadi orang-orang sukses itu memang lu nggak rugi lah belajar keuangan. Harus tahu neraca apa, rugi laba apa, cash flow. Harus tahu piutang apa. Banyak tuh murid gua dia pikir salesnya gede banget, kok duitnya nggak ada gitu. Apalagi zaman sekarang, semua orang pengen kan pamer di sosial media. Katakanlah, kan aku punya agensi juga. Nih agensi ini paling sering nih. Wah kita dapat klien gede nih, wah 3 company gitu ya. Kalau kita nggak realistis, kita cuma pikir ambisi, kita nafsu dong. Sikat aja semua. Lah makin gede itu company, temponya makin panjang. Kalau dia jadi bad debt, kita lawannya pakai apa? Mau lawan legal? Nggak bisa nih pak, SPK-nya begini. Nggak bisa juga. Kita kan harus pinter-pinter. Oke, ada company besar, temponya panjang. Ada company tengah, temponya middle. Ada company kecil, temponya cepet. Kita harus susun cash flow-nya. Tapi kalau zaman sekarang punya klien kecil mana bisa dipamerin. Mungkin punya klien gede kita ketemu enak kok kenalan. Siapa Theo? Iya, klien saya ini kok. Kan orang bisnis juga bisa ngukur. Dah, itu mah bayar 6 bulan. Ada yang gak bayar? Ada yang gak bayar. Begitu kita tuntut jagoan dia. Iya, kita tuntut, kita harus keluar duit lebih banyak lagi. Gimana caranya? Ya itulah bisnis ya kok ya. Terlalu banyak faktor X. Keren. Lu berapa persen total untuk perusahaan, berapa persen untuk pribadi, keluarga? Kalau aku prinsipnya sekarang ini, aku dari dulu sampai sekarang selalu mulai usaha kalau kliennya udah masuk. Ya. Jadi jangan buka dulu. Enggak. Sebelum ada klien. Contoh agensi. Mulainya dari mana? Mulainya dari aku mulai bikin kontennya Coffee Meets Talks. Banyak orang lihat bagus. Beberapa institusi finance nanya. Bisa gak sih kalau manage kita punya social media? Wah demand nih. Temanku baru buka toko daging. Lu kenal gak sih orang yang bisa bikin social media? Temanku baru buka usaha juga kan, pandemi tutup juga ganti usaha lain dong. Lu kenal gak sih? Daripada gue kenalin, gue bikin aja. Ya udah tek minggu depan udah ada 5 nih. Siap bayar. Ya lu bayar dulu deh sini. Bulan 1. Cash flow masuk kan? Baru kita bayar OPEX. Udah dari bulan 1 udah hijau. Nah itu karena bootstrapping. Kebiasaan. Aku tidak pernah nih mulai bisnis yang door di awal. Ngapain? Gitu karena
nge-scale up bisnis kalau pondasinya udah ada, bisa. Tapi dapat momentum aja kalau pondasinya nggak kuat, bangkrut kita. Istri kerja? Istri kerja di agency full time. Full time. Tapi agency lo? Iya, tapi ini udah aku suruh resign. Jadi tahun depan dia pengen jadi content creator lah. Oke. Explore. Nggak, kadang-kadang faktor pasangan hidup ya, apalagi orang kayak lu gitu. Iya. Ya kadang-kadang menjadi persoalan juga Wah, ya sangat. kalau tidak sejalan, purpose of life-nya berbeda. Iya. Parah. Mindset-nya berbeda. Iya. Kalau aku jadi aku tuh punya pengalaman kok waktu SMA 3 pacaran sama anak orang kaya. Ini cerita udah aku jual berkali-kali nih. Ini backgroundnya. Terus akhirnya kita pacaran, ditelepon orang tuanya, singkat cerita suruh putus. Karena aku naik angkot, dia udah pakai Supra sama Elgrand. Beda dong. Jauh banget dong. Jauh, rumahnya diinjak udah dingin, marmer. Lu? Adikan koy. Kita tinggal sewa apartemen sama teman mama aja itu udah kayak syuting film zombie. Kenapa? Di Mangga Besar. Aduh, udah beda nih gitu. Udahlah, ditelepon suruh putus. Ya udah kan putus, tapi kan sedih ya. Di situ aku belajar kalau next punya pasangan, gue buka aja semua dari awal dah. Nih, aku begini, tabunganku segini, orang tuaku begini, kedepannya rencananya gini. Mau fight bareng nggak? Kalau nggak mau kita nggak usah jalan dah. Nah, singkat cerita aku dapat istriku yang sekarang. Kita pacaran udah 8 tahun, nikah 5 tahun. Puji Tuhan dia orang yang ngikutin dari awal. Ada orang kaya? Enggak dong tentunya. Oke. Iya. Ada orang kaya gak percaya sama lu kan? Lebih percaya sama papanya. Cuman jual masa depan. Lo kan cuma jual masa depan. Iya. Terus. Iya. Iya, baru dapet dia. Terus aku juga lihat, wah untung keluarganya gak segila yang kemarin. Tapi kan yang namanya rezeki masa depan kita gak ada yang tahu. Yang penting menurutku kalau kita berpasangan jangan terlalu jomplang lah. Susah ya. Iya, jomplang aspek apapun susah. Mau mukanya jomplang aja susah kok. Tinggi tubuh juga gitu. Susah jomplang. Pasti akan iya. Aduh. Gitu makanya. Keren. Suka gue kayak lu gitu. Gitu. Lu tuh agak-agak kayak Warren Buffett juga gitu ya? Oh iya. Enggak juga ya? Enggak lah. Invest enggak. Tapi lo ini juga lah. Lo operasional juga lah ya. Enggak cuma invest doang ya. Aku lebih ke strategical point of view ya. Aku bukan orang teknis. Tapi aku orang yang cepat sekali memetakan. Misalnya kita mau begini. Aku tuh orang yang udah terbiasa. Oke, berarti kita butuhnya ini. Harus cari ini. 3 bulan ke depan prioritasnya ini. Jalan gitu. Itu aku biasanya gitu. Makanya aku sekarang bisnis bisa jalan. Content creator tetap jalan. Semua tetap jalan karena punya partner dan head yang kita sudah grooming. Apa yang lo cerita dalam buku lo itu? From zero to survive. Itu sebenarnya project pelayanan kok. Project pelayanan di mana aku merasa ini kisah hidup seperti ini Tuhan taruh for a reason. Jadi apapun yang aku pelajari secara hard way, aku pengen share buat teman-teman juga. Dan menurutku di Indonesia kan 90% orangnya mirip aku ya. Kita orang susah lebih banyak di sini. Ya, makanya di sini pamer barang bagus dikit kan dibilangnya flexing. Kalau di Dubai nggak ada yang flexing, semuanya punya kan gitu ya. Jadi apa yang aku mau sampaikan di buku itu adalah, guys, kalau kita ngeset hal yang benar step by step, memang butuh proses. Kita bangun value diri, bangun cash flow, bangun integritas, bangun networking. Biarpun lama, akan ada waktunya kita naik pelan-pelan. Udah message buku itu doang. Maka yang terpenting kita survive. Survive itu dalam arti otak jangan rusak sebelum dapat momentum. Pikiran jangan ngaco. Nilai diri jangan hancur. Fisik jangan penyakitan. Kita jaga dengan self awareness. Karena banyak orang kaya yang tidak survive. Orang berduit banyak banget, ada yang minumin obat tidur terus. Orang kaya ada yang gila, ada juga yang bunuh diri. Itu nggak solve semuanya, gitu. Jadi kalau kita udah survive dari dalam, itu kan udah masalah momentum doang. Itu ntar Tuhan kasihnya kapan, kita udah ready. Nah, from zero to survive, ngajak teman-teman untuk ready, supaya ketika momentumnya datang kita bisa gaspol, gitu sih kok. Keren. Jangan juga baru dapat kontrak belum dibayar udah pesta gitu, enggak ya? Itu aku selalu bilang sama teman-teman kok, kita tuh hidup diuji 2 badai. Badai masalah yang bertubi-tubi, itu kan untuk resilience kita, survival, sama badai rezeki. Persis. Lupa diri nggak? Ini begini mana nih Theo nih? Juga iya, begitu Theo dikasih duit, dikasih fame, dikasih terkenal, wah dagunya sampai atas kan nih. Iya. Itu, dan itu yang akan menentukan kita sustainable-nya berapa lama. Sip. Itu menurutku. Itu ya.
Setuju. Iya, jadi kalau kita dapat cash flow kaget, wah kita kan sekarang influencer, weh. Beli ini. Ya begitu momentumnya turun, habis. Iya, ngapain naik setahun, hilang setahun. Mendingan kita naik step by step 3-4 tahun, sustainnya 10 tahun. Beli mobil sponnya kredit lagi, diambil gitu. Enggak ikutan. Kan aku kalau jokes ya kok. Zaman sekarang dibagi dua kok. Apa? Ada orang cari duit dari bisnis, ada orang dapat duit cari bisnis. Dapat duit cari bisnis. Ada dua ya. Ada dua sekarang. Oke. Jokesnya gitu. Banyak banget pelajaran ya. Jadi ini dong financial state ini apa? Ya. Apa statement terakhir lu apa sih ya supaya kan kita kan lu juga apalagi ada ternyata punya jiwa pelayanan juga ya, kepengen makin banyak orang sukses tapi nggak masuk di jalur yang sesat gitu. Banyak orang yang pengen kaya tapi jalurnya itu ngaco-ngaco gitu atau dia ketipu gitu. Ya di jalurku aja yang sekarang kan pasti ada dong tawaran-tawaran untuk mempercepat eskalasi hidup. Tapi kan taruhannya jiwa nih. Taruhannya jiwa nih gitu kan. Jadi aku cuma bilang buat teman-teman semua, hidup berproses yang sustain memang lama udah. Terima dulu aja. Pasti lama nggak? Pasti. Terima dulu itu. Kalau udah terima pasti lama, kita bisa berbenah step by step. Gitu loh. Yang penting 3 nih aku selalu bilang. Yang pertama, kapasitas diri harus naik. Internal, IQ, EQ, SQ. Nggak bisa pintar kepala doang, EQ-nya nggak ada, hancur loh. Karena hidup itu masalah relasi sama orang. IQ, EQ ada, nggak ada nilai yang kita pegang SQ. Begitu dapat momentum, hancur loh. Udah, internal berkembang. Yang kedua harus berkembang apa? Network. Karena cara kita scale up itu cuman melihat orang yang ada di atas kita, ngelihat kita punya value apa, dia butuh kita butuh dia, ketemu, naik. Udah sesimpel itu. Yang ketiga likuiditas. Jangan sampai dapat momentum kagak punya duit. Kagak jadi apa-apa juga. Jadi enjoy the process, naikin 3 itu pelan-pelan hidup kita pasti naik. Gitu sih kok. Setuju. Gue pernah bikin konten jangan mau jadi orang miskin ya karena susah banget ya. Nggak enak. Bukan nggak enak aja. Kalau lu dapat momen pun nggak bisa ngapain. Lu punya ide bisnis gila banget. Iya, nggak bisa. Lu nggak bisa eksekusi karena lu nggak punya duit. Bener. Ya jadi gue hari ini dapat insight yang keren banget. Semoga ya. jadi berkat. Ya udah. Pokoknya usahakan deh. Lu kerja apa aja yang baik-baik. Jangan bohongin orang. Usahakan kita keluar dari garis kemiskinan. Ya. Asal mau kerja keras. Harus kerja keras mah udah bare minimum. Iyalah. Jadi lo kerjanya biasa-biasa aja, lo mau nguber orang depan lo mana mungkin. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Thank you, Theo. Thank you kok. Keren. Semoga jadi berkat kok. Semoga ini menjadi berkat dan semoga makin banyak orang yang bisa waras juga ya dalam mengejar kekayaan ya. Iya, zaman ini ya. Zaman begini. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye.